Siklon tropis merupakan suatu fenomena atmosfer laut berupa pusaran angin dalam skala yang sangat besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat, di mana thresholdnya sekitar lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya memiliki kecepatan angin lebih dari 63 km per jam, di mana secara terjadinya siklon tropis antara lain suhu permukaan laut sekurang-kurangnya 26,5 derajat Celcius hingga ke kedalaman 60 meter. Kondisi atmosfer yang tidak stabil yang memungkinkan terbentuknya awan cumulonimbus. Awan-awan ini yang merupakan awan-awan bisa menghasilkan guntur, angin kencang, hujan lebat, merupakan penanda terjadinya awan proses konvektif yang sangat kuat, yang sebagai salah satu bagian dari pertumbuhan siklon tropis. Atmosfer yang relatif lembab di ketinggian sekitar hingga 5 km. Ketinggian ini merupakan atmosfer paras menengah yang apabila dalam keadaan kering tidak dapat mendukung perkembangan aktivitas badai guntur di dalam siklon tropis. Berada pada jarak setidaknya sekitar 500 km dari khatulistiwa. Meskipun memungkinkan, siklon jarang terbentuk di dekat sekitar ekuator. Gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi berupa angin yang berpusar yang disertai dengan hembusan angin. Kemudian perubahan kondisi angin terhadap ketinggian tidak terlalu besar. Perubahan kondisi angin yang besar akan mengacaukan proses perkembangan terjadinya proses badai guntur. Siklon tropis Herman lahir di Samudra Hindia Selatan, Banten, atau tepatnya di sekitar 14 lintang selatan, 102,2 bujur timur, atau sekitar 1000 km sebelah selatan barat daya DKI Jakarta, pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 19.00 WIB. Siklon tropis ini sempat mencapai intensitas maksimum sebagai siklon tropis kategori 4 dengan kecepatan angin maksimum hingga 195 km per jam dan tekanan udara minimum 940 hektopascal atau milibar. Pada tanggal 1 April 2023 jam 07.00 WIB, arah propagasi atau pergerakan dari sistem ini umumnya ke arah tenggara hingga selatan pada masa hidupnya, kemudian berubah menjadi ke arah barat hingga barat laut saat mulai melemah intensitasnya. Siklon tropis Herman saat ini telah menurun intensitasnya menjadi pusat tekanan rendah atau dinamakan dengan eks-siklon tropis sejak 2 April 2023 pukul 19.00 WIB. Potensi eks-siklon tropis Herman untuk menguat kembali menjadi siklon tropis berada dalam kategori rendah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa siklon tropis Herman dapat atau mengalami periode penurunan sehingga menjadi eks-siklon tropis. Siklon tropis Herman dapat menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di beberapa wilayah di Indonesia sebagai berikut, di mana hujan intensitas sedang hingga lebat disertai wilayah angin kencang masih dapat terjadi di beberapa wilayah, sebagian Bengkulu, sebagian Sumatera Selatan, sebagian Lampung, sebagian Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian Yogyakarta, dan sebagian wilayah Jawa Timur. Dengan potensi gelombang ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter dapat terjadi di wilayah perairan Barat Bengkulu. Kemudian tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter dapat terjadi di wilayah perairan Pulau Enggano, perairan Barat Lampung, Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung. Kemudian Teluk Lampung bagian selatan, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten hingga Jawa Timur. Kemudian Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat. BMKG tentunya menghimbau untuk provinsi-provinsi yang terdampak tidak langsung oleh siklon tropis Herman agar pertama, memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air
untuk siap mengantisipasi peningkatan curah hujan di beberapa wilayahnya. Melakukan penataan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan tentunya, dan melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol, serta melakukan program penghijauan secara lebih masif. Kemudian melakukan pemangkasan dahan dan ranting pohon yang rapuh, serta menguatkan tegakan tiang agar tidak roboh tertiup angin kencang. Menggencarkan sosialisasi, informasi perakhiran cuaca dan peringatan dini, kemudian intensif koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini cuaca dari BMKG.